Assalamualaikum Republik Santuy. Berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atributnya di belakang semua. Berarti kita akan ngobrolin hal yang general ya. Kita di episode kali ini kita akan agak santai. Kita akan menjawab tanya jawab seputaran pertanyaan di kolom komentar atau pernyataan di kolom komentar. Seperti biasa ini tanggapan pribadi. Jika ada kesalahan, jika ada perbedaan, itu wajar. Boleh banget di komen atau dikoreksi bahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau pertanyaan langsung aja di komen di bawah. Ntar kita coba bacakan atau kita coba jawab ya teman-teman. Kita pilih pertanyaan random beberapa. Yang pertama bukan pertanyaan ya, langsung ke pernyataan. Rata-rata ojol pada nggak suka sama driver baru karena merasa tersaingi apa gimana sih? Padahal mah rezeki udah ada yang atur. Ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ini tergantung personal ya sebenarnya. Kalau urusan sifat itu personal teman-teman ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi kita juga sempat mengalami. Nggak usah di yang begini-gini. Kita lagi nunggu antrian. Ini ada orang nih beberapa lagi ngumpul set. Kadang-kadang kita ikut datang, ikut ngantri di situ gitu kan. Udah pada mesem, baik. Ada yang begitu bang. Ada juga yang asik. Ini yang kayak gini modelnya. Misalkan dia tahu udah rezeki udah ada yang atur. Datang driver yang baru diajak ngobrol, sharing begitu-gitu. Ada juga gitu ya. Jadi kalau untuk sifat ini tergantung ke personal masing-masing. Ada yang seneng, ada yang enggak. Karena memang di satu sisi untuk penerimaan driver baru ini itu menguntungkan. Bisa mengurangi pengangguran, bisa untuk nyari sampingan, untuk nyari pendapatan tambahan gitu kan. Nah di satu sisi tentu akan mengurangi jumlah orderan yang akan didapat. Memang seperti itu memang sudah hukumnya seperti itu, hukum alamnya. Misal, tadinya di satu kolam ada 10 driver, orderannya ada 100. Kalau dihitung normal berarti di sini dapatnya 10 semua rata. Kalau hitung normal misalkan. Terus datang 2 driver baru, ya kan? Cek penerimaan baru nih, cek. Jadi 12 drivernya, orderannya tetap 100 ternyata. Nah 100 dibagi 12 jika dibagi rata, itu pasti sudah mengurangi jumlah orderan yang biasanya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk penambahan atau pengurangan memang kadang-kadang selalu jadi pro kontra gitu. Next pertanyaan selanjutnya. Biasanya kalau main hub lebih dominan dapat orderan apa bang? Apa lebih ke dominan food dan apa juga bisa dapat instan sama same day? Ini pertanyaan tentang si Shopee Food Driver. Ini tentang hub ya teman-teman. Untuk hub, untuk saat ini sampai video ini dibikin itu masih only food kalau untuk hub ya. Jadi tidak akan mendapatkan orderan same day, tidak akan mendapatkan orderan instan yang jauh-jauh karena pengantaran di situ-situ doang jarak dekat dan itu hanya untuk food untuk saat ini. Pembayaran bisa tunai, bisa non tunai, oke? Bang, menurut abang apakah keputusan Anda udah benar? 7 harian ini Anda fokus di hub buat terapi akun baru, fokus di hub 16 jam full. Ini nanti kita coba buatkan ya videonya setelah ini tayang. Mungkin nanti kita akan coba buatkan khusus yang membuat terapi tentang si akun Shopee Food ini ya. Ini nanti agak lumayan panjang penjelasannya. Jadi ini kita skip dulu pertanyaannya. Jawabannya nanti kita buatkan video. Memang ada pertanyaannya seperti ini banyak banget guys. Jadi kita akan buatkan video juga setelah video ini tayang ya insya Allah. Udah gak zaman main hub, argo murah, ada capeknya doang. Reguler juga kalau historinya full mah gacor, tergantung lahan. Betul. Main Shopee Hub itu lebih capek karena satset argonya lebih kecil, betul. Nah masalahnya dia juga bilang pernyataan di sini reguler juga kalau historinya full. Berarti kalau akun baru udah terbantahkan. Nggak cocok dong berarti dong main reguler. Kalau misalkan akun baru karena nggak ada history. Gacor, tergantung lahan. Betul juga. Kalau lahannya gacor, ngapain main hub? Mending main reguler. Walaupun akun baru history belum ada. Tapi kalau orderannya di lahan banjir, lahan basah, yang tinggal tungguin aja orderan pasti masuk. Gak usah main hub. Betul abang-abang ini. Tapi nggak semuanya akun, nggak semuanya area itu area basah, bos. Ada juga yang area seret, yang jumlah orderannya itu sama aja dengan jumlah drivernya. Anda mau nunggu 1 jam 1 orderan 8.000. Anda mau nunggu seharian cuma dapat 5 orderan, argo 8.000, argo 10.000. On 15 jam dapatnya 5 orderan, argo 10.000. Ya silahkan.
Pilihan itu selalu ada di tangan kalian masing-masing, teman-teman. Nggak ada paksaan, nggak ada komentar orang lain ngaruh ke kita, nggak ada, nggak usah didengerin. Pokoknya kalau kalian ngerasa yang mana yang lebih bagus untuk keuangan kalian, untuk terus aplikasi ojol ini ya itu jalankan aja, udah jalanin aja. Itu dapur kalian sendiri personal. Omongan orang lain nggak bisa mempengaruhi kalian. Kalau kalian cocoknya, kalian harus pintar lihat area dulu, teman-teman. Dimanapun, kalau areanya area lahan basah, ya kayak tadi gue bilang, mendingan main reguler. Tapi kalau kalian anyep, yang seharian cuma dapat 3 orderan, 5 orderan, ya silahkan. Kalau memang itu menurut kalian cukup, silahkan, nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Atau kalau kalian nggak cukup misalnya, ya mending gue main hub bang, gue mendingan cari aman, sehari dapat 100.000 minimal, lumayan gitu kan, ya silahkan gitu. Jadi di sini kita cuma buatkan perbandingan, kita buatkan plus minusnya apa, kekurangan dan kelebihannya apa, resikonya apa, pilihan ada di tangan kalian, silahkan kalian yang tentukan sendiri, begitu teman-teman. Bang mau tanya, saya baru mau join ojol food atau barang, tapi saya keadaan lagi kerja full time, mau cari sampingan di ojol. Kira-kira kalau on beat setiap pulang kerja atau Sabtu Minggu doang aman kah? Misal kebenet gara-gara jarang on beat, terus akunya sepi orderan gitu, infonya ya bang, terima kasih. Aman sekali bang, karena memang sebenarnya mau ojol, mau kurir online, mau bawa barang doang, mau bawa food doang, ini tergantung aplikasinya ya. Kita ambil misal Grab, Gojek, Shopee. Grab dimatiin penumpangnya, Gojek dimatiin penumpangnya, Shopee ya udah begitu adanya gitu ya. Aman, karena memang kurir online atau ojol ini untuk sampingan itu bebas sekali. Karena statusnya mitra, tidak ada jam kerja, tidak ada harus full time on beat, nggak ada. Nggak ada harus hari-hari, seminggu harus 6 kali on, nggak ada bang. Sampingan gitu. Untuk urusan di Bennett gara-gara jarang on beat, nggak. Kalau masih seminggu itu jaraknya masih aman gitu ya, masih aman sekali bang. Terus untuk akunnya sepi orderan itu tergantung area bang. Kalau Anda main di, misalkan di area basah, misalkan kita bilang Jakarta Barat atau Jakarta Utara nih, Anda kerja sehari on beat cuma 1 jam, nyari 2 order, nggak apa-apa bang, aman. Sepi atau enggaknya area sangat berpengaruh bang, gitu. Ditambah kalau untuk akun sampingan, ya kalaupun sehari cuma dapat 1 atau 2 orderan, kalau untuk tambahan-tambahan ya lumayan tetap begitu. Jadi kalau untuk sepi atau enggaknya, itu tergantung area bang gitu. Yang pertama ya, nanti kesini-sininya banyak yang lain, tapi yang pertama itu tergantung area kerja bang gitu. Kalau wilayah nggak ada hub, gimana bang cara buat gacor? Ya Anda geser dong, Anda geser, udah tahu area Anda orderannya itu jarang-jarang. Di situ Anda sama kayak kita nih, kita di pinggiran, orderannya jarang-jarang, drivernya banyakan driver daripada ordernya. Anda geser ke area yang lebih gacor, ke area yang lebih basah. Kalau nggak tahu, tanya di grup-grup gitu ya, bergabung dengan orang-orang yang udah lama narik ojol atau narik Shopee khususnya ya. Kalau ini di hub, tanya-tanya bang area yang gacor di mana, Anda ke tengah dah gitu. Terus kalau nggak ada area hubnya gimana bang, yang Anda cari? Di sini kan di aplikasi ada nih hub itu di mana aja areanya. Nah Anda cari, Anda harus mau geser mau nggak mau. Gimana Anda mau narik dekat rumah terus gitu ya, tapi pengen gacor gitu, Anda harus cari spot dulu yang bagus ya teman-teman. Bang gue mau tanya, misalnya gue di Bekasi mau lari ke tengah, utara, pusat atau barat, lebih enak cari pentalan ke tengah atau kosongan ya ke tengahnya? Resikonya rela bensin habis 1 liter, gimana menurut lu bang? Yang pertama, ini kita evaluasi dulu nih bang. Abang coba deh seminggu, kira-kira di situ dulu ada nggak orderan yang mental ke sana, gitu kan? Kalau nggak ada nih selama seminggu, wayahnya bang, mendingan modal 1 liter, seriusan bang. Sama kayak kita nih, daily hari-hari modal 1 liter. Nah ntar kalau di sana emang rame kan ini, utara, barat, pusat, udah bang enak bang. Mendingan modal 1 liter tapi balik modal, daripada Anda nunggu seharian, habis waktu, nggak mungkin balik modal, waktu nggak bisa diputar lagi. Kalau bensin, kalau duit bisa dicari. Taruhlah Anda misalkan target 200.000, ya udah Anda lebihin targetnya jadi 210, 10-nya untuk ganti bensin Anda. Itu menurut gue jauh lebih oke bang. Bener gue mah, bensin 1 liter mah aman bang untuk modal, kalau untuk gue gitu ya. Daripada Anda nungguin di situ ngabisin waktu, percuma. Sayang waktu, sayang baterai, sayang tenaga, kesel yang ada bang. Mending jangan, mending modalin sambil seret aja bang, nggak apa-apa.
Cuman kalau share dia resikonya balik lagi kadang-kadang orderannya gitu. Tapi kalau gitu nggak apa-apa bang, gitu. Mending menurut gua modal bensin 1 liter tapi balik modal. Oke? Itu aja di episode kali ini untuk tanya jawab. Semoga bisa sedikit mencerahkan untuk tadi pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh banget di komen di kolom komentar. Kalau ada koreksi boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah tadi kita buatkan yang tentang si terapi aku Shopee untuk yang hub ya. Untuk yang reguler kita akan beri sedikit penjelasan di situ. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.